Saya membuka sambutan ini dengan sebuah pantun. Naik Transjakarta menuju Blok M. Cakep. Sehingga sebentar membeli penganan. Kongres Advokat DKI hadir membawa pesan penghubung keadilan untuk kesejahteraan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, setiap perjuangan pasti memiliki titik awal, dan bagi saya tempat ini bukan sekedar gedung tempat berlangsungnya acara, tetapi tempat ini adalah bagian dari sejarah perjalanan DPD DKI Jakarta. Di tempat inilah pada tahun 2015 untuk pertama kalinya saya dilantik sebagai Ketua DPD DKI Jakarta oleh ayahanda almarhum Ketua Dewan Pembina DKI almarhum Haji Indra Sanul Lubis SH. Beliau bukan saja hanya seorang pendiri, tetapi juga sosok yang menanamkan semangat, keberanian, independensi dan pengabdian profesi advokasi. Nilai-nilai itulah yang hingga hari ini terus menjadi pijakan langkah saya dan kami semua. Di tempat yang sama ini, hari ini tentunya dengan situasi yang berbeda, saya dan teman-teman turut serta bersama kepengurusan DPC yang kita bentuk di 5 wilayah administrasi DKI Jakarta, yaitu DPC Jakarta Utara yang hadir bersama saya hari ini, Jakarta Timur, Barat, Utara, dan Selatan. Yang mungkin bisa dilihat mereka juga menggunakan sel yang sama dengan saya. Artinya kita diberikan amanah oleh Ibu Ketua Umum untuk memimpin, mengorganisir teman-teman para advokat yang tadi sudah dilatih beserta ribuan advokat Kongres Advokat Indonesia DKI, yang mana dalam database kami Kongres Advokat Indonesia di seluruh Indonesia ini ada 40.000. Kalau sekitar 37 provinsi kita ambil 10% atau 20%, berarti 8.000-nya ada di wilayah Jabodetabek. Perjalanan KAI tidak pernah hanya berbicara tentang organisasi. KAI tumbuh dari semangat perjuangan untuk menghadirkan advokat yang tidak hanya cakap secara hukum, tetapi juga memiliki keberpihakan kepada masyarakat, khususnya mereka yang selama ini kesulitan memperoleh akses terhadap keadilan. Disitulah hati nurani profesi ini diuji. Disitulah Kongres Advokat Indonesia hadir. Ini semua adalah hasil daripada apa yang telah ditanam oleh Dewan Pendiri kami, Bapak Haji Indra Sanul Lubis SH. Dan sampai hari ini masih terpati di dalam pikiran kami sebagai pengurus DPD Kongres Advokat Indonesia DKI Jakarta dan teman-teman di wilayah DPC yang ada di administrasi DKI Jakarta. Karena itu DPD DKI Jakarta bersama seluruh ketua-ketua DPC selalu mendukung setiap program pemerintah yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat dan membawa manfaat bagi masyarakat luas. Namun dukungan tersebut tidak menghilangkan independensi kami sebagai organisasi advokat ketika terdapat kebijakan yang dinilai mengabaikan rasa keadilan atau berpotensi merugikan masyarakat. Maka sudah menjadi kewajiban moral untuk menyampaikan kritik yang objektif, konstruktif, dan berdasarkan hukum. Sebab advokat KAI bukan sekedar bagian dari sistem hukum, tetapi juga penjaga keseimbangan antara kekuasaan dan hak-hak masyarakat. Saya kembali kepada pantun agar kita tidak terjebak dalam kekaguan formal pidato saya. Izinkan saya menyampaikan
Kelima DPC KAI di wilayah administrasi DKI Jakarta adalah benteng penegak keadilan untuk mewujudkan sukses Jakarta untuk Indonesia. Saya percaya selama kita tetap bersatu menjaga integritas dan setia kepada kode etik profesi, KAI akan terus menjadi organisasi yang disegani, dipercaya masyarakat, dan mampu melahirkan advokat-advokat yang tidak hanya hebat di ruang sidang, tapi juga hadir di tengah masyarakat sebagai pembela keadilan. Mari kita terus melanjutkan perjuangan yang telah dirintis oleh para pendahulu. Jadikan sejarah sebagai inspirasi, pengabdian sebagai kehormatan, dan keadilan sebagai tujuan utama dalam setiap langkah kita. Saya ini di KAI ini Pak sudah terjun cukup lama, ya. Jadi saya tahu ini adik-adik saya semuanya ini. Belum dia bicara aja saya sudah tahu apa maksudnya. Begitulah dekatnya saya sama mereka-mereka ini. Dan pertama-tama saya harus ucapkan juga atas ada 5 DPC tadi ya yang dilantik. Coba berdiri deh, saya mau lihat dulu. Saya bangga sekali ini sekarang ada komplit DPC DPD DKI. Ini Bapak dari DKI. Jakarta Timur. Jakarta Selatan. Maju-maju ke depan lah, biar saya lihat dulu. Yang baca doa tadi. Oh, yang baca doa, Ustaz, salah satu Ustaz juga ini. Jakarta Timur. Bapak, ini Jakarta Selatan. Ya, Selatan. Pusat mana pusat? Maju. Orang lama ini. Jakarta Barat. Timur udah ya. Jadi ada 5 DPC. Kalau utara dikirim dari Mumbai. Oh, yang utara dari Bombay ini. Karena kulitnya agak hitam sedikit ya. Perlu saya sebutkan sekarang ini kenapa harus ada DPC di DKI, ya 5 DPC. Karena harus diingat DKI ini adalah barometer, ya. Jangan dipermain-mainkan. Saya nggak mau. Ya ini barometer, ya. Saya dari dulu saya ingatkan harus ada DPC. Dan alhamdulillah saya lihat sekarang ini DPC sudah komplit, sudah bisa bekerja sama dengan ketua DPD-nya. Ya, saya bangga sekali lah bisa malam ini saya melihat ada 5 DPC di acara kita ini. Dan saya melihat juga ini adalah orang-orang lama juga ini, ya, yang pasti setia. Yang pertama yang saya ucapkan, kita ini harus solid. Itu yang pertama. Kenapa kita ini kuat? Karena kita solid. Banyak organisasi yang lain menanyakan kepada saya, bagaimana Ibu, kenapa KAI itu sangat solid, persaudaraannya sangat kuat. Ini adalah tidak bisa kita terima kasih kepada almarhum Bapak Haji Idrasan Indonesia. Dia itu dari dulu memang mengajarkan kita bagaimana kita saling membantu, saling solid, saling kalau ada satu orang aja yang sakit, kita siap membantu semuanya. Dan tidak ada sekat-sekat di antara kita. Disinilah hebatnya KAI. Mau junior, mau senior, semua sama. Kita bersatu. Coba kita ke organisasi lain, pasti ada sekat-sekat yang seperti ini. Itu jangan kita buat di tempat kita, ya. Karena ini dari berdirinya KAI, kita ini sangat kuat dan sangat solid. Saya juga memimpin KAI ini tidak gampang, ya. Makanya kalau ada saja yang pengkhianat, saya keluarkan. Saya enggak ini. Saya enggak main-main, Pak. Karena berdirinya KAI ini kita bisa dibilang berdarah-darah, Pak, ya. Dulu kita ini kurang dianggap. Terus terang saya bilang, kita pernah enggak dilantik 7 tahun, disumpah sama pengadilan tinggi. Tapi kita tidak pernah mundur. Kita tetap bersatu untuk KAI ini. Disitulah kehebatan kita, dan kita juga disebut advokat pejuang. Apa yang tidak kita perjuangkan di negara Republik Indonesia ini?
Kebetulan, bukan kebetulan lah, kita ada 34 DPD di seluruh provinsi dan semua ada DPC di setiap kabupaten. Hanya organisasi kita Kongres Advokat Indonesia yang mempunyai DPD dan DPD saat ini. Dan kita ini juga sebentar lagi udah mulai kita RUU untuk advokat. Saya yakin, memang saya bicara di DPR waktu itu, saya maunya tidak single bar, tapi multi bar. Saya nggak peduli lah yang single bar mau wakil menteri mau apa, saya nggak peduli. Jadi semuanya organisasi advokat itu didirikan ada dong. Berapa DPC-nya, berapa DPD-nya, berapa ribu anggotanya, baru bisa berdiri. Itu yang saya bicarakan waktu di DPR. Ya. Mudah-mudahan kita dengan adanya DPD dan DPC kita yang terbaik. Saya yakin. Ya. Mari kita berdoa sama-sama. Nanti Bapak Herman Kadir juga yang saya utus setiap ada rapat RUU untuk advokat mungkin akan berdiri di sini untuk menyampaikan kepada saudara-saudara supaya mengerti. Ya. Dan kita juga ikut juga RUU untuk perampasan aset, ikut sertakan juga. Jadi alhamdulillah KAI ini sekarang bukan saya bilang bukan kita sokong ya, nomor 1 lah kita sekarang ini. Kalau sokong. Dengan adanya ketua Dewan Pengawas kita adalah Bapak Sukmi Dasko. Jadi mari kita juga mendukung pemerintah. Jangan kita mengkritik yang tidak benar. Ya, saya ini masuk ring 1 sekarang. Jadi di mana-mana saya bicara dukung pemerintah kalau untuk yang kebaikan. Kalau memang tidak baik ya kritik. Boleh dikritik. Tapi bukan untuk menjatuhkan. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Ya, setiap presiden pasti ada saja. Tidak ada yang sempurna kalau saya bilang. Jadi mari kita dukung pemerintah sekarang ini supaya negara kita ini juga ekonominya jauh lebih baik lagi dari negara-negara. Itu yang saya harapkan. Dan kita lihat sendiri juga Bapak Prabowo sangat mendukung penegakan hukum yang ada di negara kita ini sekarang. Jadi waktu kita di DPR juga, Bapak Medi juga hadir bicara juga, ya. Saya bilang, ya itu tahu nggak perampasan aset itu? Waktu itu 2008 sampai sekarang belum juga disahkan. Sudah 18 tahun. Ya biasalah. Kali urut itu ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi kita berpatokan aja pada Pak Prabowo. Memang dia benar-benar mau memberantas korupsi yang ada di negara kita. Kita juga banyak memberikan masukan. Kalau nanti perampasan aset dijadikan undang-undang, pasti ada pengawalan. Gimana aset-aset ini nantinya? Jangan juga sudah diambil, tidak ada yang menjaganya dengan baik supaya itu juga nanti ke rakyat hilang begitu aja. Kita tidak mau juga. Mudah-mudahan setiap nanti ada yang diperlukan advokat untuk hal-hal seperti ini, saya yakin dari Kongres Advokat Indonesia akan bisa juga ada di dalamnya. Ya, itu yang saya perjuangkan sekarang ini. Kita adalah pemerintahan, jangan tidak. Jadi kita juga jangan mau kalah juga ya. Kita ini juga sekarang udah besar, anggota kita ada 40.000 di seluruh Indonesia, mungkin lebih dari sekarang ini. Ya, dan saya juga melatih kemana-mana, enggak gampang juga. Ya, jadi kalau Pak Menkyu ini kalau mengeluh untuk DKI aja, saya yang menghadapi dia. Ya, saya seluruh Indonesia. Ini Pak Menkyu DKI harus maju DKI ini, Menkyu. Ya, ini barometer. Apalagi tadi saya lihat yang dilantik itu banyak sekali. Banyak juga senior-senior dan junior-junior. Jadi mari kita berjuang bersama-sama Pak, supaya Kongres Advokat Indonesia mengambil tempat juga setiap ada acara-acara dan setiap ada kegiatan di pemerintah dan di DPR. Saya yakin itu. Nanti juga Pak Herman Kadir juga akan membicarakan bagaimana kita diundang, diutamakan untuk hal ini. Saya juga ditanya di telepon bagaimana yang sebaiknya. Saya banyak juga kasih masukan-masukan kepada DPR. Mudah-mudahan lah ya dengan perjuangan kita ini yang
dari nol ya, kita ini berjuang dari 2008 sampai sekarang ini. Ini Matthew ini cukup tahu ini gimana perjuangan kita, berdarah-darah kita istilahnya Pak ya, melawan organisasi yang lain tidak usah kita sebutkan, tapi kalau Tuhan mau berbuat apapun bisa rupanya terjadi. Itu yang saya rasakan sekarang ini. Jadi marilah kita jaga nama KAI ini, besarkan KAI ya, dan harus solid, itu kunci utama. Kalau kita tidak solid kita pecah dan jatuhlah KAI ini. Itu yang saya tidak mau. Ini DKI ini saya lihat juga orangnya berani-berani dari muka-muka yang bisa saya lihat ini ya, gak ada yang kita takutkan selain Tuhan dan orang tua kita. Itulah yang harus kita ingat. Dan di negara kita ini negara hukum, apa-apa harus diselesaikan secara hukum juga. Dan saya yakin advokat DKI ini ke depannya jauh lebih maju lagi dari tahun-tahun yang belakangan ini. Ya Matthew, rangkul ini anggotamu, rangkul yang baru kamu latih, ya. Jangan berjalan sendiri, ya. Rangkul mereka, ya, kerjasama, ada rezeki bagi-bagi, ya. Jangan dimakan sendiri, saya nggak mau, ya. Itu yang saya minta kepada siapa aja, karena supaya kita bersatu. Itu aja tujuan saya, bukan soal nilai uangnya, supaya kita bersatu, ya. Saya bangga lah sama Matthew ini. Dari dulu dia mendampingi saya, tapi kalau nggak benar saya marahi juga, ini sudah kayak adik saya, ya. Dari dulu kalau nggak benar saya marahi, ini ada orang, ya kan? Karena saya nggak adik. Apalagi waktu itu Bang Indra meninggal, dia berjanji di muka Bang Indra almarhum bahwa dia akan menjaga saya. Jadi saya tuntut ini sampai sekarang, harus dijaganya saya selamanya. Siap nggak Matthew? Semua adik-adik saya ini saya yakinlah pasti menjaga saya yakin itu, ya. Tidak ada yang berani mengutip saya sedikit pun. Dan rupanya di tempat kita ini juga banyak anak buahnya Hercules, dan juga banyak anak buahnya Yapto. Ya, berapa minggu yang lalu mereka datang ke kantor, ke ruangan saya. Mereka bilang, siapa aja yang ganggu ibu, katanya, kita siap menghabisinya. Saya bilang, bukan saya yang jaga kamu, saya bilang sama mereka. Disitulah kita ini juga, saya ini juga setengah preman juga. Biasanya orang Sumatera itu preman juga, perempuan lagi sama aja, ya. Saya setengah preman juga, ya. Apa yang gak saya hadapin selama ini, ya. Kita dikejar-kejar di hotel di mana, apa yang kita perjuangkan, kita gak usah lah saya utarakan satu persatu lagi, sudah cukup. Dari itu saya mau anggota kita ini solid, tidak ada pengkhianat di tempat kita. Kalau pengkhianat lebih keluar aja lah, ya. Karena kita apa yang kita korbankan, coba. Ya Matthew, apa yang kita korbankan, coba. Coba kita. Yang diusir lah, dikejar lah, apa yang kita kerjakan semuanya. Tapi ya kita tetap berjuang, tidak ada yang mundur dan tidak ada yang keluar. Itu yang sangat saya penuh. Ini Pak Ketua Dewan Pengawas kita, Pak Sumidaso, ini juga orangnya berani juga orangnya. Jadi cocok juga sama saya. Ya, Sumatera juga, ya. Dia sama kita udah 20 tahun, bukan baru. Makanya sekarang orang sering bertanya, hanya kita lah mungkin waktu pelantikan di Bandung, mungkin hadir ya semua ya. Ya, waktu kongres di Bandung, ada 20 menteri yang hadir. Itu membuat kejutan di seluruh Indonesia. Mendatangkan menteri satu aja susah orang bilang. Tapi di kongres kita 20 menteri yang hadir. Dan yang paling kita banggakan lagi, Ketua Mahkamah Agung hadir di kongres advokat. Menghadirkan Ketua Mahkamah Agung itu tidak gampang, karena dia punya netral. Ya, tapi saya usahakan bagaimana supaya dapat hadir di kongres advokat Indonesia. Disitulah nama kita disegani sekarang ini, dimanapun ada gaungan, wah di kongres mereka ini dibantu 20 menteri yang hadir, dan Ketua Mahkamah Agung hadir, itu kebanggaan kita. Ya, jadi saya harapkan sekali jaga nama KAI, ya, jaga nama KAI, itu yang paling penting. Jangan
jangan kita lupakan bagaimana perjuangan almarhum Bang Indra, bagaimana dia membesarkan KAI ini, nyawanya pun dia kasihkan. Itu istilahnya. Makanya saya sekarang ini ada pengkhianat di luar, kalau nggak saya habisin. Saya udah gitu aja orangnya. Kita harus semangat, harus berani mengatakan itu. Kalau nggak kita habis, ya. Saya nggak mau orang pengkhianat ada di tempat saya. Kalau memang nggak suka keluar satu, masih banyak yang masuk lagi. Ya, daripada kita bayar orang pengkhianat, ngapain kita dihancurkan di dalam. Jadi saya yakinlah yang hadir pada hari ini, yang dilantik pada hari ini, pasti solid untuk Kongres Advokat Indonesia. Untuk PKI akan saya serahkan kepada Matthew ini, Bapak Matthew ini. Saya yakin dia sudah berjanji di depan almarhum Bang Indra, tidak mungkin dia bisa mengkhianati. Ya Matthew, ya dukung dia. Jangan kita yang ngata-ngatain aja tapi tidak mendukung, itu pun salah juga. Ya, dukung, kasih tahu mana yang salah, kasih tahu, diberitahu. Tidak usah suka-suka, karena kita itu sudah saudara. Itu yang saya mau. Ya. Kalau kita saling hanya mengatai, tidak mendukung, tidak memberitahu, itu salah juga. Dan sudah tidak waktunya lah kita berkata-kata yang tidak benar. Ya kan? Kita ini sudah dikenal untuk Indonesia, kita cukup dikenal organisasi kita ini sekarang ini. Ya. Tapi saya bersyukur juga semua ini juga karena dukungan adik-adik saya yang ada pada malam ini. Saya yakin itu. Ya. Dan jangan sungkan-sungkan setiap saat mau jumpa saya atau mau menemui saya, SMS dulu. Saya pasti terima. Mungkin mau diskusi atau apalah ya. Jadi saya mintakan kepada seluruh anggota tadi yang dilantik, mari berjuang. Lebih membesarkan KAI ke depannya, supaya kita juga nanti bisa duduk di Dewan Pengawas Advokat. Nanti Pak Herman Kadir akan menyampaikan hal-hal seperti ini, bagaimana RUU Advokat ini sebentar lagi akan disahkan, dan ada juga dulu sebagai koda Dewan Kode Etiknya juga. Kita ambil tempat lah di situ. Ini yang saya mau perjuangkan. Kita yang terbanyak, DPD kita ada, di kunci kita ada. Masa kita nggak bisa duduk di situ? Kalau ada 3 orang advokat yang masuk, minimal 2 kita kuasai. Ya, itu yang saya mau. Bukan untuk saya aja, untuk adik-adik semuanya. Kalau ada di kode etiknya, coba usahakan kita masuk. Supaya ada nama kita dan besar nama kita. Ini harus masuk ini. Ya, itu yang saya harapkan. Karena dengan adanya kita nanti duduk di sana, ya pastilah nama KAI lebih besar lagi. Itu yang saya harapkan. Ya, kalau saya mungkin penerus sekarang ini, sebagai bagaimana saya merangkul kalian semuanya, bagaimana supaya kita maju bersama-sama untuk kita semuanya, bukan untuk saya. Memang saya ada Pak Indra, tapi dulu kita berjuang bersama-sama. Tidak ada saya tiba-tiba berdiri jadi ketua dipilih, tidak ada itu. Kita udah semua tahu lah. Kalau DPD di seluruh Indonesia mungkin cukup tahu bagaimana perjuangan kita bersama-sama, dan saya ikut berjuang dari nol sampai membesar KAI sekarang. Ya, itu yang saya harapkan. Mungkin bagi bapak-bapak undangan, terima kasih sekali Bapak sudah hadir di acara kita ini. Ya, semoga acara-acara berikutnya juga nanti tetap hadir. Bukan hanya di DPD DKI saja, tapi di Kongres Advokat Indonesia. Itu saya harapkan sekali. Ya, alhamdulillah ya, saya melihat Ketua DPD KAI ini luar biasa. Artinya dia bisa menggerakkan seluruh penegak hukum di Provinsi DKI. Ini luar biasa menurut saya. Artinya ada pihak kepolisian, ada pihak Pemda walaupun diwakilin ya. Artinya para aparat DKI ini diundang sama beliau. Dan itu hadir, walaupun itu diwakilkan oleh perwakilannya. Nah ini bagus sekali menurut saya. Artinya DPD KAI itu bisa membangun komunikasi dengan instansi-instansi pemerintah, dengan instansi kepolisian, instansi TNI, ya, instansi kejaksaan. Artinya ini luar biasa lah. Apalagi tadi ada ditambah
bidan. Nah ini luar biasa lagi, ini ada lagi bidan ya, artinya mungkin bisa, ini harus dibangun kerjasama ini yang menurut saya bagus sekali dibangun oleh DKI ya untuk menjalin kerjasama. Ini semua merupakan sumber pekerjaan loh, artinya dengan membangun jaringan yang bagus ini ya, komunikasi dengan pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pihak Departemen Kesehatan Kebidanan tadi dan Pemda DKI ini semuanya ada kaitan dengan profesi advokat, dan ini salah satu anugerah, boleh dikatakan sumber pekerjaan yang bisa digongkan oleh DPD DKI gitu loh, yang bisa dijadikan sumber-sumber pekerjaan dalam bidang hukum nantinya ke depannya. Kenapa? Dengan membangun jaringan yang bagus, artinya dia bisa membawa organisasi DPD KI ini ke jalan yang benar dan bisa membangkitkan semangat teman-teman yang berorganisasi gitu. Harapan saya rekrutmen advokat ya, karena saya adalah wakil ketua bidang rekrutmen advokat ya, pendidikan advokat dan uca nasional. Artinya perlu digalakkan. Ya, kita the best sekarang itu Jawa Barat. Rekrutmen advokat Jawa Barat itu hampir setiap pelantikan bisa 200 orang. Nah, DKI berapa orang? Kemarin baru 35 orang, baru diusahakanlah DKI itu banyak merekrut para advokat. Karena selama ini kita kalah sama organisasi advokat yang lain di DKI ini. Nah, pertarungan ini harus kedepannya harus berani di PDKI gitu loh, ya, merekrut para advokat baru kepada DKI gitu. Nah, kader-kader yang baru dilantik ini saya harap harus sejalan dengan pemikiran ketua DPD-nya. Artinya dengan sejalan itu kita bisa membentuk tim yang solid, tim yang kuat di DPD KI itu. Ya, artinya semuanya bergeraklah untuk membesarkan KI, ya, untuk meningkatkan kualitas advokat KI di DKI ini. Kita harus mampu bersaing dengan advokat-advokat lainnya. Ya, jangan sampai kalah itu. Puji syukur alhamdulillah ya, sekiranya lancar sampai hari ini dan semua peserta, tamu, bahkan anggota juga stay lama di sini juga sampai acara ini selesai Pak Pelantikan gitu. Terima kasih atas kehadirannya juga semua. Rangkaian acara ini alhamdulillah semua berjalan baik, berjalan normal walaupun ada kendala, kerikil-kerikil acara yang susulan-susulan yang sifatnya spontanitas. Alhamdulillah kita semua bisa menghadapinya dan kita solid dan kita semua saling backup dan kita semua saling support untuk berlangsungnya acara ini lancar, tidak ada hambatan apapun dan alhamdulillah semua berjalan lancar. Harapan saya dari para anggota yang dilantik hari ini semuanya kita bisa bersinergi dengan Ketua DPD karena kan DKI ini kan sifatnya barometer dari semua DPD-DPD yang ada di Indonesia. Jadi kita masing-masing DPC bergerak untuk belusukan lagi ke bawah, deketin lagi semua wilayah-wilayahnya. Kalau perlu kita adakan posko bantuan hukum untuk masing-masing wilayah dan kita bersinergi dengan DPD dan kita nantinya akan minta supporting system dari DPP itu pasti. Nah, itu harapan saya semua roda organisasi berjalan dengan semestinya dan sebagaimana sehingga kita bisa memberikan bantuan pelayanan hukum terhadap masyarakat Indonesia. Satu program yang insya Allah akan kami laksanakan dalam waktu dekat adalah kita melakukan audiensi ke Kemhan, kita melakukan audiensi ke Jakarta Pusat, kita melakukan audiensi ke Jakarta Barat. KAI semakin jaya, semakin bersinar, semakin cemerlang, semakin merendah dan semakin kita bisa menegakkan keadilan di negara kita meski langit kan runtuh. Alhamdulillah ini sangat menggembirakan sekali buat kami, terutama untuk kepengurusan sekarang itu sangat lengkap. Ya. DPD dilengkapi dengan pengurus-pengurus
yang kuat. Saya pikir mudah-mudahan ini bisa bagus ke depannya. Apalagi sudah dilengkapi dengan DPC-DPC yang alhamdulillah sudah terbentuk 5 DPC. Jadi saya sangat bergembira sekali. Ya, kita berharap di Jakarta Timur ini bisa berkembang karena sumber dayanya itu sangat banyak sekali, banyak universitas juga yang ada di situ. Sehingga kita berharap bisa sinergi dengan fakultas-fakultas hukum di universitas yang ada di wilayah Jakarta Timur, juga organisasi yang ada di Jakarta Timur, termasuk ada teman-teman PP, Muda Pancasila, teman-teman Grip Jaya, yang mudah-mudahan juga bisa bergabung untuk ikut PKPA, DKPA di Kongres Advokat Indonesia Jakarta Timur. Jadi langkah pertama tentu kamu ingin melengkapi kepengurusan, kemudian kita akan berkoordinasi dengan mereka, kemudian kita ingin menjabarkan program-program yang ada di DPD supaya bisa diteruskan di DPC ini, apa yang kita perkuat, sehingga kita bisa sinergi DPC dan DPJ lewat pengurus-pengurusnya. Ya, yang jelas kita ingin merekrut teman-teman untuk magang di kantor kita di DPC. Salah satunya itu. Kita ingin juga berkolaborasi, berkoordinasi tentu saja dengan aparat penegak hukum yang ada di wilayah Jakarta Timur. Jadi dua itu yang kita ingin lakukan sinergi dulu. Kita akan coba beraudiensi ke terutama di Polres Jakarta Timur, kemudian Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, serta Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Itu yang akan kita lakukan sendiri. Saya puas dan terutama tadi juga Ibu Ketua Umum sangat bahagia dan happy. Kenapa? Karena hari ini pelantikan DPD DKI diturut sertakan dengan pelantikan 5 ketua DPC yang ada di wilayah hukum DKI Jakarta, yaitu Utara, Selatan, dan Timur, Utara, Barat ya. Dan tadi yang dilantik 80 orang, semua bidang terisi, dan terdiri dari senior dan junior, ada 2 profesor, 7 doktor di dalam kepengurusan saya, termasuk saya juga doktor ya. Dari tentunya berbagai disiplin ilmu kejurusan di hukum. Tentunya juga dihadiri oleh aparat hukum dan kepolisian, dari juga Kementerian Pertahanan, dari Ikatan Perawat Indonesia, dari teman-teman pengusaha, dan beberapa kalangan yang tadi banyak dari teman-teman ketua DPC. Tentunya harapan kami bahwa KAI akan terus membela dan bersama rakyat kaum marginal mendukung pemerintahan Prabowo hari ini, tapi tidak kita independen. Apabila dirasakan pemerintah kebijakan yang kurang berpihak, kita akan bersuara kritis. Itu sesuai tadi apa yang saya pidatokan. Kader baru harus mampu menjaga roh dari para organisasi, cita-cita dari pendiri, ya kan? Dari tadi sampaikan Pak Haji Indra Sanul Lubis bahwa ini adalah advokat pejuang, ya kan? Apa yang lahir dari masyarakat, lahir dari kerinduan organisasi advokat untuk menyatukan advokat seluruh Indonesia agar independen. Kita tidak menjadi kaki tangan penguasa. Itu intinya, bahwa kita adalah satu bangsa penegak hukum, posisinya sama. Sehingga anak-anak muda sekarang menjadi advokat, dia harus mengerti roh dari organisasi advokat KAI ini, bahwa adalah advokat pejuang. Sehingga yang kita lihat kemarin terjadi kasus korupsi, sogok, itu bukan dari organisasi KAI, boleh cek itu. Organisasi lain, teman-teman bisa cek lah. Karena apabila kita ketahuan terjadi ada pelanggaran kode etik, maka kita pecat. Tadi arahan Ketua Umum. Jadi itu clear. Salah satunya kita membuat angkatan muda KAI, Kongres Advokat. Jadi terdiri anak muda. Karena itu embrio untuk regenerasi kepengurusan kita ke depan. Nah, gitu kan. Jadi kita udah persiapkan, makanya kita tadi siapkan satu badan namanya Angkatan Muda KAI. Oh, kalau kita kan udah kerjasama juga dengan, tadi juga ada kerjasama dari Gubernur DKI, tentunya kita sedang membangun kerjasama bantuan hukum di wilayah-wilayah kelurahan, setiap kelurahan di DKI Jakarta. Karena kan level kita kan DKI. KAI berada terdepan untuk menjaga konstitusi dan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat seluruh rakyat Indonesia.